Halo semuanya, selamat datang di video pertama di YouTube gue setelah menikah. Jadi pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih buat semua orang yang udah ngedoain, yang udah datang di resepsi pernikahan kemarin, rame banget ya. Udah nunggu berjam-jam. Yang udah nunggu berjam-jam, buat salaman sama kita itu ada yang sampai 2 jam, ada yang nyerah. Gue kemarin ketemu beberapa teman-teman juga yang bilang sebenarnya kita mau salaman tapi akhirnya nggak jadi karena panjang banget. Nggak apa-apa juga sih ya, karena kasihan juga pasti capek gitu. Tapi mereka tuh yang nggak sempat salaman sama kita, mereka ngedeketin panggung dan dadah-dadah gitu. Seenggaknya dia tuh kayak udah nampilin kalau mereka tuh datang. Ya kan beberapa ada yang hadir. Oh iya. Paling nggak kalau nggak salaman mereka ada yang dadah-dadahan juga. Terus makasih juga buat Presiden Joko Widodo. Yang udah menyempatkan hadir ya. Ibu Iriana. Dan Ibu Iriana juga udah menyempatkan hadir. Kemarin Kahiyang juga hadir sama Bobi Nasution ya. Jadi makasih udah datang. Pasti sibuk banget di antara kondangan-kondangan yang ada. Pak Jokowi mau gitu datang ke kondangan kita ya. Hadir. Itu sungguh sebuah apa ya? Kayak kita jadi merasa terhormat banget gitu kan. Vendornya juga banyak banget yang udah bantuin kita dikasih banyak ringanan sama vendor-vendor ya. Dari mulai Wong Hang Taylor yang udah baik banget bikinin jas buat gua dan keluarga dan lain-lain, bahkan sampai ke videografer ya. Videografer, dokumentasi pokoknya. Ada Aspektura, ada Aldi foto ya. Banyak deh, maaf kalau nggak bisa disebutin satu-satu ya, tapi di deskripsi akan kita tulisin nama-nama vendornya. Vienna Gallery juga baik banget ya? Iya parah, udah cantik yang punya, terus kayak dia itu mempersembahkan buat kita tuh bener-bener total banget gitu loh. Iya, dan orangnya juga baik sekali gitu. Jadi ya sebuah pernikahan itu nggak mungkin bisa terjadi misalnya resepsi itu nggak bisa terjadi dengan begitu baik dan meriah kalau nggak didukung sama orang-orang kayak tadi ya. Bener-bener. Ada WO-nya juga. Oh iya, Ionia ya. Ya which is yang ini Puput ya, asisten gue sendiri yang ngurusin ya. Bantuin dari awal sampai selesai acara pernikahan. Iya, dan walaupun dia asisten gue juga profesional banget ngurusnya. Mudah-mudahan kalau WO-nya jadi gede gara-gara acara kita nggak lupa ngurusin aku ya. Kan aku. Ntar malah kasihkan kerja WO ya. Ini pada kerja jadi asisten Raditya Dika jangan-jangan nih. Cuman ya oke lah, tapi kalau aku kan tipe orang yang membiarkan orang berkembang. Jadi kalau emang minat dan passionnya di situ ya nggak apa-apa juga gitu, selama kerjaan di sini masih bisa dihandle. Nah terus apalagi ya yang kita mau bahas ya, berita-beritanya juga heboh banget, seru banget. Ya udah seru banget. Pas lamaran ada berita soal Edgar jadi mencuri perhatian karena dia ganteng. Tapi emang ganteng sih. Iya, pas resepsi juga ada berita soal Edgar. Please deh, nggak ada satu pemberita yang bilang gua ganteng. Ada yang bilang gua humoris, ada yang bilang diangkat Raditya Dika sempat melawak gitu. Oh, ada yang bilang kesombongan ya. Gara-gara begitu udah selesai nikah, pas udah akad gue bikin video Insta story gitu ini sama istri. Terus gue pamer cincin yang lagi nggak dipakai. Biar apa nggak dipakai? Ya habis ganjel gitu loh, cincin kawin tuh ganjel gitu, nggak enak gitu. Ini mau cuci tangan, mau mandi juga harusnya dipakai biar orang tahu. Apalagi ini kayak baru berapa hari. Oh iya bener ya, iya. Ya ampun. Gak apa-apa, karena cowok itu tidak terbiasa memakai perhiasan. Gitu. Ada cincin kawinnya ada. Mudah-mudahan.
Terus teman-teman YouTuber juga pada datang. Ada Chandra Liao, ada Tommy Lim, Arif Muhammad, ada Arif, Chandra Liao, Tommy Lim, pada datang semua. Yang nggak datang tuh ada Ria Ricis, Just No Limit. Ya berarti tau lah mana yang lagi laku, mana yang enggak ya. Karena pasti weekend pada punya job. Oh, stand up comedy juga pada datang. Oh iya. Stand up komedian juga pada datang. Iya. Uus datang, terus teman-teman yang lain datang. Yang nggak datang itu Panji, Ernest, tau lah mana yang laku ya. Karena hari Sabtu loh. Sabtu mereka nih, karena gue stand up komedian, jadi gue tahu. Gue YouTuber juga, gue tahu kalau Sabtu tuh biasa banyak job. Jadi gue datang ke kawinan, lagi nggak ada job tuh pasti tuh. Karena Ricis aja bilang, Kak maaf aku inbox gitu, bilang gitu Ricis. Ya udah apa. Nggak, tapi berarti mereka mencintai kita berdua lebih dari job. Mereka lebih memilih untuk kita sayang nih sama Radit, kita datang deh, job nanti dulu gitu. Atau emang nggak punya job? Apalagi media-media juga makasih udah datang ya. Walaupun gue sering banget ngasih jawaban-jawaban yang ngaco. Kalau lagi diwawancara ada yang nanya kenal Anissa di mana, terus gue bilang dulu Anissa nonton gue di Bigo Live. Itu parah banget. Habis itu kita kenal, nggak tahu jadi berita loh. Orang serius. Iya. Terus ada pesan juga tuh dari temen aku kayak dia tuh seneng banget aku menikah akhirnya. Iya, siapa tuh? Kiko. Oh iya. Dia cerita soal pertama kali aku ketemu dia sampai akhirnya sebenarnya dia tahu banget aku gimana sih. Jadi pas tahu aku nikah, dia tuh kayak terharu banget. Iya. Terus kalau dari aku yang mengharukan tuh ada pesan dari orang yang sedih karena aku sudah tidak jomblo lagi. Jadi mereka menganggap orang ini menganggap aku sebagai presiden jomblo. Terus nulis surat panjang lebar. Presiden jomblo tuh kayaknya berat banget. Iya, terus gue bilang sekarang gue udah menikah, jadi presiden jomblo itu gue serahkan kepada orang lain. Udah lengser. Pas lagi press conference gue bilang melalui akad pernikahan ini dengan gue sudah menikah, maka status presiden jomblo itu gue serahkan kepada Mbak Im Wong yang lebih pantas untuk menerima. Kita yakin Mbak Im pasti amanah dalam menjaga status sebagai presiden jomblo. Tapi ada kontroversinya gitu gak sih? Abis itu rame, ternyata Indra Herlambang juga banyak yang support ya. Calonkan atau gimana sih? Kayaknya netizen tuh bilang kayaknya lebih cocok Indra Herlambang deh ya kan. Terus Indra kayaknya ngeliat dan ngerespon gitu, dan dia bilang ngasih klarifikasi ya dia. Ngasih klarifikasi. Ya kayaknya gue juga cocok jadi presiden jomblo gitu. Karena di jomblo udah lama juga gitu kan. Nggak nikah-nikah juga gitu. Jadi kita berdua merasa perlu memberikan tanggapan terhadap kontroversi yang terjadi di masyarakat ini. Baik Mbak Im Wong ataupun Indra Herlambang, kita nggak ikutan. Kita serahkan ini semua ke masyarakat ya, dan kita harap Mbak Im maupun Indra paling nggak bisa saling bahu-membahu gitu untuk menjadi presiden jomblo karena jomblo-jomblo ini kan sedih gitu, hidupnya udah menyedihkan, nggak ada yang melihara, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang memberikan nasihat. Tapi si Mbak Ibi itu udah kayak ada upacaranya gitu loh, minum air. Iya, dia minum air di IG-nya ya. Kayak dia tuh sudah dinobatkan, benar-benar sudah dipilih sama semua orang kalau dia tuh udah jadi presidennya. Iya. Habis itu baru kontroversi, terus. Ya kita nggak tahu sih, kita memilih untuk tidak ikut campur dan bersikap netral ya, sebagaimana lazimnya Indonesia tidak ikut blok timur dan blok barat pada zaman dulu ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik saja. Terus apalagi ya makasih semua doa dan harapannya. Wah ada kejadian seru dong. Apa? Di hari pertama kamu mau tidur di rumahku, ceritain dong. Ini video-video gue yang paranormal experience yang hantu-hantuan nih rame banget. Dan ini ada pengalaman paling baru dari Anissa. Jadi mau tidur hari pertama di rumah gue. Baru setengah jam menginjak kaki di kamar di rumah. Baru mau beres-beres barang, mau bersih-bersih, terus tahu-tahu aku tuh lagi di kamar mandi. Terus di depan itu kan ada kamar gitu kan. Jadi kalau misalnya
pintunya dibuka itu kelihatan banget tuh si kamarnya lampu hidup atau mati. Nah, tapi Terus pas tiba-tiba kamu di kamar mandi, lampu mati. Dan itu udah kesel banget. Soalnya Anissa itu pas sebelum masuk kamar mandi dia ngelihat kamar mandi terus takut. Jadi kayaknya si penunggunya itu jadi ngerasa pengen ngejailin dan akhirnya mati. Itu gua taruh di Instastory juga dan itu bukan rekayasa, itu beneran. Pas kita nyalain nggak bisa lagi, ternyata sekring di bawah tuh turun, which is aneh banget karena pertama sekringnya nggak pernah turun, yang kedua juga kalau turun seharusnya 1 lantai tapi ini cuma 1 kamar. Jadi itu aneh banget, akhirnya dinaikin lagi dan sekarang nggak ada apa-apa. Cuman update paling baru nih, tadi ada teman SMA gue dateng, dia katanya punya kekuatan gitulah. Terus dia ngedoain apa segala macam dan hantunya katanya sudah pergi. Tapi bener. Seharusnya bener. Seharusnya. Karena si teman gue ini dia pernah ngusir hantu pas sekolah gue di SMA 70 tuh ada kesurupan massal. Ini beneran, jadi sekolah gue dulu kesurupan massal, banyak yang kesurupan. Si teman gue ini, si Arya namanya, dia keluar terus dia ngusir semuanya dan sekolah gue aman. Jadi dia barusan tadi ngusir hantu di rumah gue. Nah anyway, ini video kita akhiri sampai sini aja. Oh mungkin kita juga perlu terima kasih sama hantu yang matiin lampu. Kenapa? Mungkin dia pengen membantu malam pertama, jadi gelap-gelapan coy gitu. Ini caranya gini, gelap-gelapan gitu kali ya maksudnya. Maksudnya mau pakai lilin suka ngepet. Nah, abis ini kita mau pergi, mau bulan madu ya. Rencananya kita mau ke Australia, tapi ternyata visa Australia itu lagi lama banget keluar. Jadi kita mau ke Bangkok dulu. Mudah-mudahan pas lagi di Bangkok visanya keluar karena visanya kan elektronik ya. Jadi kita bisa langsung pergi dari Bangkok ke Australia. Gitu. Dan kita nggak nge-vlog di sana, nggak bikin konten apa-apa. Nggak tahu kalau Anissa di YouTube channelnya. Kalau gue sih nggak. Gue udah punya banyak konten yang gue siapin sebelum gue berangkat. Jadi kalau kalian nonton tuh, ya beberapa ada konten lama sih sebenarnya. Gitu ya. Cuti gue berakhir tanggal 22. Jadi kita punya banyak sekali waktu untuk 2 minggu sih sebenarnya, cuma 2 minggu untuk jalan-jalan dan menikmati keberduaan kita ya. Gitu ya kira-kira. Ya. Iya. Terima kasih ya. Dadah semuanya.